Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang terakhir di bulan Maret ini. Karena itu biarlah kita menjelang Jumat Agung ini, kita akan belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tentang 3 keputusan yang diambil Pilatus ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan dia. Sekali lagi kita akan belajar tentang 3 keputusan Pilatus terhadap Tuhan Yesus. Dan hal itu dapat kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-26. Berkata demikian. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa
segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberkati kita sekalian, sekaligus menjadi pelajaran yang berarti bagi kita dalam menjalani kehidupan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa kita akan belajar. Ada 3 keputusan penting ketika Tuhan Yesus berada di hadapan Pilatus. Dan bila kita simak firman ini dan kita memperhatikannya dengan seksama, maka kita akan dapat menarik kurang lebih 3 keputusan yang dikeluarkan atau diputuskan di sidang itu ketika Tuhan Yesus menghadap Pilatus. Keputusan yang pertama adalah keputusan yang didasarkan pada hasutan orang banyak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila kita membandingkan suatu keputusan yang kita dengar di mana-mana di sebuah pengadilan, tentu keputusan itu adalah didasarkan pada keyakinan hakim dan fakta-fakta yang terjadi di muka sidang pengadilan, dan kemudian berdasarkan bukti-bukti hukum yang diajukan. Namun pada persidangan waktu Tuhan Yesus menghadap Pilatus, justru keputusan yang diambil adalah keputusan yang didasarkan pada hasutan orang banyak, yang di dalamnya termasuk imam-imam kepala dan tua-tua. Hal ini memberi gambaran bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu memberikan bayangan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini agar kita tidak meneladaninya. Sebab pengambilan keputusan haruslah keputusan yang baik, benar-benar berfaedah bagi orang banyak, dan kemudian keputusan itu memiliki rasa keadilan. Namun faktanya dalam bacaan ini, saudaraku, yang terjadi adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pilatus menurut catatan firman Tuhan di saat ini hanyalah berdasarkan atas
tuduhan berdasarkan atas hasutan orang yang banyak di ruangan sidang itu. Selanjutnya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar selanjutnya tentang keputusan yang kedua. Menurut catatan Alkitab adalah Barabas dibebaskan dan Tuhan Yesus dihukum mati. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita memahami bersama bahwa berdasarkan catatan Alkitab, Barabas adalah orang yang kejahatannya sangat terkenal. Dengan kata lain, kejahatan dari Barabas ini adalah luar biasa. Maka dengan demikian, sepantasnya dia mendapatkan ancaman hukuman sebagai orang yang pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Namun yang terjadi dalam fakta persidangan itu, ketika Tuhan Yesus berhadapan atau berada di depan Pilatus, justru yang diputuskan adalah Barabas untuk dibebaskan, sedangkan Tuhan Yesus dihukum mati. Hal ini memberikan gambaran kepada kita sebuah ketidakadilan yang terjadi. Sehingga bila kita dapat membayangkannya, betapa Tuhan Yesus mengalami beban mental yang luar biasa. Beban mental yang sangat berat yang dirasakan pada waktu itu. Ini semuanya memberikan gambaran bagi kita bahwa teladan penderitaannya sebelum ia disalibkan juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena itu, saudaraku, mari kita menghargai akan pengorbanannya, bahkan teladan penderitaannya di minggu-minggu Prapaskah ini. Beberapa hari ke depan, kita akan memperingati Jumat Agung. Semua ini memberikan pelajaran berarti bagi kita, bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan dari segala dosa dan kejahatan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, keputusan yang ketiga yang dapat kita pelajari dan simak dari bacaan ini adalah bahwa keputusan itu didasarkan pada seruan dan teriakan orang banyak bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan. Itulah yang terjadi, saudaraku. Dan dapat kita baca ini dari ayat 22 sampai 26. Hal ini sekali lagi memberikan gambaran kepada kita bagaimana ketidakadilan yang dirasakan, yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di depan Pilatus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan keputusan itu bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan oleh karena seruan atau bahkan teriakan orang banyak di dalam ruangan sidang itu,
maka Tuhan Yesus untuk selanjutnya dibawa dan dipersiapkan untuk disalibkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjelang Jumat Agung, mari kita merasakan penderitaannya dengan cara kita meningkatkan kualitas hidup kita kepada Tuhan dan menanggalkan segala hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah saatnya kita tinggalkan dan kita belajar firman Tuhan, memahami dan merenungkannya, kemudian kita beralih untuk kita mengambil keputusan agar hidup baru di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, di hari yang terakhir di bulan Maret ini, memberikan inspirasi sekaligus pelajaran yang berharga bagi kita untuk suatu keputusan yang tak perlu kita contohi, karena keputusan itu tidak didasarkan pada kebenaran yang hakiki. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami merasakan berkat dan kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Bagaimana kami merasakan sungguh luar biasa pengorbanan-Mu ketika Engkau berada di hadapan Pilatus, mengalami tekanan mental yang luar biasa. Keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang tidak berdasarkan kebenaran yang hakiki, tetapi hanya berdasarkan hasutan dan kemudian lebih mengarahkan orang yang benar untuk dihukum mati, tetapi orang yang berbuat jahat justru dibebaskan. Dan kemudian mereka menyerukan untuk Tuhan Yesus disalibkan. Kiranya pelajaran yang berarti bagi kami di pagi hari ini ya Tuhan, membuat kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Semakin teguh iman kami untuk mengasihi dan takut akan Tuhan, bahkan mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang menyaksikan, mendengar, mengikuti renungan dan pelajaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati mereka, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika mereka berada dalam pergumulan, tantangan kehidupan, atau bahkan sedang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan Yesus menolong sumber berkat dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan mereka kekuatan baru, agar mereka dipulihkan dan mampu menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan, dalam pergumulan proses pemulihan ekonomi dan juga menghadapi pandemi. Kiranya kuasa dan anugerah Tuhan tetap memberikan hikmat,
kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami, agar kami segera keluar dari situasi ini Bapa, dan kami bisa kembali normal, sehingga pemulihan ekonomi dapat terjadi dengan baik, dan kemudian pandemi COVID ini segera berlalu, hanya boleh terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau kami berada di hari yang terakhir di bulan Maret ini di tahun 2021. Kami mensyukuri anugerah pemeliharaan Tuhan yang begitu mulia dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya kehidupan kami tetap selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan dan pelajaran Alkitab yang dapat kita dengar dan petik di pagi hari ini. Kiranya memberikan kekuatan bagi kita sekalian, dan percayalah Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.